little house surrounded by loud, noisy construction. I actually kind of like the construction. Semakin berkembangnya teknologi, pembangunan juga semakin santer dilakukan di mana-mana. Mulai dari infrastruktur, gedung-gedung pencakar langit, hingga berbagai gedung tinggi lainnya. Bahkan sampai ada yang harus menggusur beberapa rumah warga demi pembangunan yang lebih maksimal. Tapi kalian tahu nggak kalau ternyata di luar sana juga ada beberapa orang yang tidak menerima rumahnya digusur demi proyek besar. Saking ototnya, ada dari mereka yang sampai rela rumahnya berada di tengah jalan raya. Kalian penasaran bangunan apa saja itu? Tanpa berlama-lama, ini dia 10 bangunan menolak digusur. Rumah paku Kunming, China. Jika diperhatikan dengan seksama, kalian pasti mengira bahwa rumah yang berdiri sendiri ini adalah rumah kosong yang tidak ditinggali. Namun faktanya ternyata berbeda. Rumah ini adalah milik Zhao yang berlokasi di Zhaojiaodui, Kunming, China. Dulunya di sekitar lokasi ini juga berdiri beberapa rumah warga yang kemudian diratakan untuk sebuah proyek besar. Namun keluarga Zhao sendiri menolak untuk menandatangani persetujuan penggusuran serta kompensasi yang akan diberikan pihak pengembang karena menganggap tanah ini adalah milik pribadinya. Alhasil rumah Zhao kini berdiri sendiri dan sudah membentuk genangan luas di sekitarnya karena galian proyek. Lihat yang ginian sedih juga ya guys. The $1 Million Corner. The $1 Million Corner adalah sebuah bangunan kecil yang menempel pada pusat perbelanjaan besar bernama Macy's Herald Square yang terletak di Herald Square, Manhattan, New York City. Dari sini kalian pasti bertanya kan, apa yang salah dari The $1 Million Corner? Nah ternyata dulunya The $1 Million Corner ini adalah sebuah bangunan yang dipertahankan oleh Robert H. Smith pada tahun 1900 agar dapat menghalangi Macy's menjadi pertokoan terbesar di dunia. Dengan berembusnya kabar tersebut, banyak kabar yang beredar menyatakan bahwa sebenarnya Smith adalah bagian dari Sigel Cooper, salah satu toko terbesar dunia yang terletak di Sixth Avenue pada tahun 1986. Wah, persaingan bisnis yang cukup panas bukan? Rumah Austin Sprigg. Pada tahun 2006 lalu, sebuah rumah di daerah Washington DC, USA menarik perhatian publik. Pasalnya, rumah yang diketahui milik Austin Sprigg ini menolak untuk digusur oleh pihak pengembang lokal. Alhasil kini rumah tersebut seakan menjadi duri di antara bangunan-bangunan lainnya. Bukan main nih guys, rumah Austin Sprigg merupakan rumah terkecil yang berada di sana. Sedangkan samping kiri dan kanannya adalah gedung pencakar langit yang terlihat semakin mengerdilkan rumah Mr. Sprigg. Dulunya Mr. Sprigg ditawarkan lebih dari $3 juta atau sekitar 40 miliar rupiah. Namun ditolak dan kini rumahnya dijadikan sebagai warung pizza. Duh, Mr. Sprigg sepertinya nggak pengen jadi kaya dalam sekejap ya guys. Rumah keluarga Chai dan Zhang. Masih di tahun 2006 lalu, pasangan Chai Suk-xiang dan Zhang Lianhao juga menarik perhatian netizen, utamanya media China. Pasalnya, pasangan ini adalah pemilik dari bangunan 7 lantai di distrik Luohu, Shenzhen, China yang menolak untuk digusur oleh pengembang lokal. Rencananya, di tanah tempat berdirinya bangunan tersebut akan dibuat sebuah daerah financial center yang sangat menguntungkan. Akhirnya pada tahun 2007 diketahui pasangan Chai dan Zhang berhasil dibujuk pindah dengan nilai penawaran yang belum diketahui nominalnya. Wah, sepertinya pasangan ini auto jadi sultan nih guys. Rumah keluarga Wu. Keluarga Wu juga menjadi salah satu pihak yang menolak rumah miliknya digusur demi kepentingan pembangunan pusat perbelanjaan 6 lantai di Chongqing, China. Pada saat itu keluarga Wu menolak tawaran ganti rugi sebesar 453.000 US dollar atau sekitar 6,5 miliar rupiah dan memilih untuk menetap di rumah tersebut.
Alhasil pihak pengembang memutus aliran listrik dan air, serta menggali lubang sedalam 10 meter ke sekeliling rumah keluarga Wu. Namun setelah bertahan kurang lebih 2 tahun di rumah yang terancam tergusur, akhirnya keluarga Wu dan pihak pengembang mencapai kesepakatan pada tahun 2007. Nah, kira-kira berapa ya uang ganti ruginya sampai keluarga Wu menerima penggusuran? Rumah liang di Guangdong. Di sebuah kota di China, terdapat sebuah jalan raya yang cukup viral. Tapi yang membuatnya viral bukan karena konstruksi yang keren atau pembangunannya yang singkat, tetapi sebuah rumah yang berada di tengah jalan raya tersebut. Diketahui pemilik rumah mungil di tengah himpitan jalan raya tersebut bernama Liang. Sang pemilik menolak menjual rumah mereka kepada pemerintah setempat dengan alasan pemerintah setempat gagal menawarinya properti pengganti di lokasi yang ideal. Akhirnya Liang menjadi satu-satunya penduduk dari total 47 rumah tangga dan 7 perusahaan yang masih tinggal di sana. Joril hidup di tengah jalan nih. Rumah Luobao. Selain rumah Liang yang berada di tengah jalan raya, ternyata masih ada rumah lain yang juga menolak digusur karena pembuatan jalan. Salah satunya yakni rumah Luobao yang terletak di Wenling, Provinsi Zhejiang, China. Luobao dan pasangannya menolak untuk menjual rumahnya dengan harga 41.000 US dollar atau sekitar 580 juta rupiah yang ditawarkan oleh pemerintah sejak tahun 2001. Alhasil, jalan raya jalur 2 menuju stasiun kereta api dibangun dengan rumah Luobao di tengahnya. Dengan posisi yang tidak biasa, foto rumah Luobao ini menjadi viral di mana-mana. Rumah Edith Maysville. Edith Maysville menjadi viral di mana-mana pada tahun 2006 lalu karena keras kepala menolak 1 juta US dollar atau sekitar 14,3 miliar rupiah sebagai ganti rugi rumahnya yang akan digusur demi pembuatan jalan bagi pengembangan komersial di lingkungan Barat Seedol. Kini rumah tersebut dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi yang sangat berbeda jauh dengan rumahnya. Setelah meninggal, diketahui bahwa Maysville mewariskan rumah tersebut kepada seorang pengawas konstruksi bangunan baru di sekitarnya. Rumah di tengah flyover. Bangunan selanjutnya yang menolak digusur yakni sebuah rumah di kota Guangzhou, Provinsi Guangdong, China. Pemilik diketahui enggan menerima kompensasi ganti rugi sehingga tidak meninggalkan rumahnya yang akan dibanguni jalan raya. Alhasil, para pengembang mengubah model jalanan dengan bentuk melingkar, di mana sebuah rumah penduduk berada di tengahnya. Bentuk jalanan yang melingkar ini tentu menarik banyak perhatian media hingga disebut sebagai sebuah jalan yang unik. Wah, pemiliknya hebat juga ya guys, pertahanin rumahnya. Area pertanian di Bandara Jepang. Terakhir ada Bandar Udara Narita Jepang yang juga di dalam areanya terdapat bangunan yang menolak digusur. Namun bukannya bangunan seperti rumah atau perusahaan yang ada di bandara ini, justru sebuah lahan pertanian yang para pemiliknya menolak untuk dijadikan sebagai landasan pacu. Alhasil, dari ketiga landasan pacu yang ada di Bandara Narita, salah satu di antaranya terdapat lahan pertanian dan beberapa bangunan kecil milik petani. Tidak hanya itu, di lahan tersebut juga terdapat sebuah peternakan dengan 100 lebih pesawat terbang melintas di atasnya setiap hari. Waduh, apa ternak di sana nggak kaget ya dengar suara pesawat tiap hari? Nah, kalian sendiri pernah lihat nggak bangunan yang ogah digusur karena proyek? Kalau iya, bagikan di kolom komentar ya. Thank you, update lovers!